Silakan Mbak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu. Bagaimana kabarnya semua untuk hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kegiatan pelatihan penanaman Rumah Pangan Lestari Gamayur tahun 2021. Perkenalkan, saya Tasya yang bertugas sebagai MC untuk memandu acara pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini akan diisi oleh narasumber kita, yaitu spesial dari tim pertanian Universitas Gadjah Mada. Tak perlu berlama-lama lagi, kepada Ibu Erlina Ambarwati, SPMP, saya persilahkan. Terima kasih. Saya mohon izin share screen ya. Mohon izin nggih Ibu Erlina, nanti untuk waktu materinya sekitar 10 menit nggih. Oh ya, siap. Slide saya apakah sudah bisa terlihat ya? Sampun Ibu, monggo. Ya, jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan materi mengenai budidaya tanaman sayur untuk pengadaan bahan pangan sehat di lingkungan rumah. Nah, ini bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat yang ada di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Baiklah, untuk mengawali, budidaya tanaman sayur di pekarangan ini dipergunakan untuk penghijauan, karena apa? Tanaman sayur dapat memenuhi kebutuhan sayur keluarga, kemudian juga sebagai salah satu bentuk penyaluran hobi, timbulnya rasa bangga karena kita bisa mengkonsumsi sayuran hasil dari budidaya kita sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita memperoleh sayuran yang lebih terjamin kebersihan dan mutunya. Karena kalau kita menanam sendiri, umumnya penggunaan pestisida itu dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya penggunaan pestisida itu hampir tidak diaplikasikan. Kemudian kita juga bisa melatih seluruh anggota keluarga kita untuk mencintai tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau berlebih itu malah bisa untuk sebagai sumber penghasilan tambahan. Nah, kemudian tanaman sayur yang umumnya kita budidayakan itu ada yang berupa buah dan polong, kemudian juga sayuran daun, sayuran bunga, ya kalau ini lokasi kita sedikit agak di atas, tetapi jangan khawatir karena yang namanya cauliflower ini ya, ini sekarang sudah bisa kita budidayakan, kita tanam di dataran rendah juga. Kemudian juga yang sayuran umbi aneka ragam, termasuk yang umumnya kita gunakan untuk bumbu, ya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian
ada tanaman yang itu tidak tergolong ke dalam jenis tanaman sayur, tetapi seringkali itu sebagai peneman di halaman pekarangan rumah kita, yang berupa tanaman bumbu dan empon-empon yang hampir setiap harinya itu kita perlukan, kita gunakan. Nah, untuk membudidayakan tanaman sayuran di lahan, itu yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah pengolahan lahan tanam. Pengolahan lahan tanam ini umumnya digunakan untuk membersihkan lahan tanam, dibersihkan dari aneka ragam gulma, kemudian pengolahan tanah yang itu tentunya tidak akan seberat kalau itu kita membudidayakan tanaman di sawah, yang umumnya itu kita gunakan untuk meratakan, kemudian mengemburkan tanah. Nanti kalau kita perlukan itu kita membuat bedengan, dan yang tidak kalah pentingnya kita memberikan tambahan pupuk yang berupa pupuk dasar, itu umumnya berasal dari pupuk organik, dan apabila diperlukan bedengan kita itu sering kita beri atau kita pasang dengan mulsa, umumnya mulsa plastik hitam perak, dan pada akhirnya nanti kita membuat lubang tanam. Jadi ini gambaran dalam membuat bedengan. Bedengan itu umumnya lebarnya sekitar 100 sampai 120 cm, panjangnya itu disesuaikan dengan panjang lahan yang nanti akan kita budidayakan. Kemudian kalau kita mau memasang mulsa plastik, kita pasang dulu, kemudian baru kita buat lubang tanam. Nah, jarak tanam yang kita perlukan itu disesuaikan nanti dengan jenis tanaman sayur yang akan kita tanam. Nah, yang kedua, kita menanam tanaman sayur itu bisa kita lakukan di dalam wadah, nah, atau di dalam pot. Nah, ini akan memiliki keuntungan karena kita bisa membudidayakannya di pekarangan yang sempit, ya umumnya di perkotaan, apalagi kita tinggal di perumahan. Kemudian sebagai alternatif untuk kita membudidayakan di lahan yang tidak subur, kemudian lebih mudah dipindah tanamkan, dipindah tempatkan, ya, lebih mudah untuk menyesuaikan faktor di agroklimat, dan yang tidak kalah pentingnya, ini bisa difungsikan sebagai tanaman hias, ya, tanaman yang kita gunakan untuk anasir tanaman. Nah, untuk budidaya tanaman sayur di dalam wadah, yang pertama kita perlu menyiapkan wadah penanaman, kemudian menyiapkan media tanam, menyiapkan benih sayurannya, membuat persemaian dan pembibitannya, pindah tanam ke dalam wadah penanaman, kemudian pemeliharaan. Nah, macam potnya itu bisa dari pot tunggal ataupun pot yang pot yang horizontal atau community pot. Nah, pot tunggal ini biasanya kita gunakan untuk membudidayakan tanaman yang itu berupa nanti tanamannya berbuah atau menghasilkan polong, ya. Kemudian ini gambaran kalau kita menggunakan pot tunggal, artinya apa? Dalam satu wadah kita menanam satu jenis tanaman individu tunggal saja. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ada juga kita menanam empon-empon di dalam pot tunggal tadi. Nah, kemudian yang pot horizontal itu ada yang tunggal atau yang bertingkat, dan umumnya tanaman yang dibudidayakan di dalam pot yang berupa community pot ini berupa sayuran bunga ataupun yang berupa dedaunan. Nah, ini contohnya, ya, contohnya jadi nanti dibuat bersusun bertingkat, ya. Ini sekaligus memanfaatkan barang-barang bekas dari botol bekas air mineral, gelas air mineral, yang itu biasanya menambahi sampah plastik, ini bisa kita manfaatkan, ataupun dari bambu, dari paralon, dari kaleng bekas susu, bekas cat, ya, wadah cat, kemudian ada dari sepatu bot, ya, ada dari ember atau tandon air yang itu sudah tidak dimanfaatkan, misalnya sudah pecah, atau dari ban-ban bekas yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, ini contoh gambarannya yang berasal dari bambu, ini yang dari paralon, ya, dari talang juga ada. Nah, ini yang sekarang banyak diperjualbelikan, planter bag yang bersusun, ya, sehingga kita akan sangat mudah sekali dalam membudidayakan, nanti tinggal ditempel di dinding. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus memilih media tanamnya. Media tanam yang kita pilih
itu yang porus, gembur. Nah, umumnya itu dipunyai oleh media tanam organik. Sekarang ini sudah banyak diperjualbelikan media tanam organik yang itu siap pakai, siap dipergunakan. Ya, jadi ataupun kita bisa membuat campuran sendiri dari tanah, kemudian kompos ataupun limbah kotoran hewan yang biasa kita kenal dengan pupuk kandang. Perbandingannya itu bisa 1:1, 2:1, atau 3:1. Kalau tanahnya itu belum mengandung pasir, biasanya kita tambahi pasir halus sehingga nanti perbandingannya bisa 1:1:1, 2:1:1, atau 3:1:1. Nah, ini yang berupa anorganik, ini pun sekarang juga sudah banyak diperjualbelikan. Nah, ini contoh kemasannya. Ya, kemudian ini kita menyiapkan benih sayuran, ini juga sangat beragam, banyak sekali perusahaan-perusahaan benih yang sudah menyediakan dan harganya itu tidak mahal. Sekarang juga ada packingan kemasan kecil yang itu untuk skala rumah tangga. Harganya di seputarnya 10.000, paling mahal itu Rp25.000. Dan itu kalau untuk skala rumah tangga, satu saset ini sudah bisa kita gunakan untuk menanam berkali-kali, ya, karena isinya banyak. Ya. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, kemudian kalau kita membuat persemaian, itu umumnya kita lakukan di dalam wadah, media tanamnya juga berupa campuran atau kita membeli yang sudah ada. Nah, kemudian kita sekarang ini bisa menggunakan apa yang disebut dengan pot tray. Jadi nanti setiap benih yang kita punya, kita tanam di dalam pot tray ini istilahnya ini satu lubang itu hanya satu benih. Hal ini nanti akan memudahkan pada saat kita memindah tanamkan bibit tersebut, sehingga kita menanamnya itu sudah sangat teratur sekali. Nah, ada yang tanah itu dikepelkan, kemudian bibit benihnya itu kita masukkan di dalam tanah kepelan itu, sehingga nanti setiap potongan dari tanah ini hanya menghasilkan satu bibit saja, atau dengan menggunakan rock wool. Nah, ini akan mudah menyerap air, dan ini nanti tidak perlu setiap hari harus kita siram. Berbeda dengan yang dua ini tadi, karena medianya itu tidak tahan lama dalam menahan air, ini setiap hari harus kita siram. Nah, atau dengan menggunakan wadah dari bekas air mineral. Semuanya itu bisa kita gunakan, atau malah di dalam polybag, ya, atau bahkan nanti besek atau kardus bekas itu juga bisa kita gunakan untuk membuat persemaian benih sayuran. Nah, ini contohnya ini di dalam kotak, ini di dalam besek. Nah, tentunya kalau kita menggunakan kotak atau besek, itu nanti kita harus mengatur jarak, ya, jarak antar benih yang kita berikan di situ. Cukup 5 cm kali 5 cm. Nah, makanya ini kalau kita lihat bersama, ini di dalam wadah kotak kayu ini diberi diberi batas-batas supaya nanti pada saat kita menaburkan benih itu tidak kemudian tumbuhnya itu akan saling berdekatan, berimpitan. Nah, nanti pemeliharaannya ini cukup mudah. Kita umumnya hanya menyiram saja, dan bibit yang sudah kita hasilkan nanti kalau dia sudah tumbuh, ini jangan dipaparkan terhadap cahaya matahari terlebih dahulu, tetapi ditaruh di tempat yang teduh. Oke. Nah, kemudian ini nanti bibit yang tadi sudah kita persiapkan, kalau sudah memiliki 4-5 helai daun, ya, atau dilihat dari ukurannya, ini sudah siap untuk dipindah tanamkan. Nah, nanti kita juga harus menyediakan media tanam, sama halnya seperti pada saat kita membuat persemaian.
Oke. Nah, kemudian sesudah bibit kita pindahkan ke dalam wadah-wadahnya tadi, kita harus memelihara, mulai dari menyiram, kemudian memberikan pupuk, memberikan ajir kalau seandainya tanaman itu perlu diberi ajir, kemudian menghilangkan tunas-tunas air yang tidak kita kehendaki tumbuhnya, yang kita kenal dengan namanya pewiwilan. Nah, penyiraman ini yang perlu kita perhatikan adalah jumlah dan waktu pengairannya. Supaya apa? Supaya air itu jangan berlebih, kemudian juga media tanamnya itu tidak terlalu basah sekali. Oke. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita itu melakukan memberikan pupuk. Nah, pupuk ini akan beraneka ragam, ada yang dari jenis anorganik dan ada yang dari jenis organik. Nah, nanti untuk praktisnya itu untuk satu wadah, kalau tanamannya itu belum besar, berilah pupuk NPK saja yang perbandingannya 16:16:16. Nah, itu biasanya hanya sekitar setengah sendok makan, kemudian kita taburkan merata di situ, atau akan lebih mudah kalau itu kita larutkan. Ya, dilarutkan, jadi nanti sekitar 10 gram pupuk, ya, sekitar 1 sendok makan munjung, ya, atau 2 sendok makan peres, ya, itu kita larutkan dalam 1 liter air, kemudian pupuk kita larutkan, kita semprotkan setiap 1 minggu sekali. Penyemprotannya itu boleh dikenakan pada daunnya atau pada bagian berakaran di media tanamnya. Nah, ini tadi penghilangan tunas-tunas air yang bagian mana toh? Nah, ini yang tumbuh di antara daun, di antara ketiak-ketiak daun ini harus kita hilangkan. Caranya boleh hanya kita pontes begitu saja atau kita gunting. Karena apa? Karena nanti kalau tunas-tunas ini tumbuh sampai menjadi semacam kayak cabangnya tanaman, ini nanti akan mengurangi hasil, terutama kalau tanamannya itu nanti tanaman sayur yang berupa buah atau polong, itu akan bisa mengurangi hasil buah dan polongnya. Nah, ini contoh tanaman sayuran yang sudah dihilangkan tunas-tunas airnya, dia akan bisa berbuah lebat dan menyenangkan. Nah, kemudian pemberian ajir ini kita perlukan bagi tanaman sayuran yang itu tidak bisa berdiri tegak, contoh seperti mentimun, kemudian ada cabai, ada tomat. Nah, ajir itu umumnya tingginya sekitar 1,5 meter. Nah, ini. Jadi ini cara memberikan ajirnya. Sekarang ini sudah ada ajir yang berasal dari bahan plastik. Jadi tidak harus yang berasal dari bambu, atau bisa juga kita menggunakannya dengan benang kasur. Ya, benang kasur kita bentangkan secara vertikal, kemudian kita talikan di atas, ya. Jadi ini nanti mesti akan ada penyangganya. Nah, penyangganya itu bisa dari bambu, bisa dari kayu, ya. Itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengendalikan gulma. Karena apa? Karena gulma itu menjadi kompetitor bagi tanaman utama. Ya, ada rumput-rumput. Nah, itu juga sekaligus nanti supaya jangan sebagai tempat berlindungnya hama dan patogen penyebab penyakit. Nah, ini yang kemudian juga kita perlu mengendalikan hama dan patogen penyebab penyakit. Karena apa? Kalau hama itu nanti bisa menyebabkan kerusakan di permukaan tubuh tanaman, sehingga nanti tanamannya itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna dan memberikan hasil. Nah, selain itu, beberapa hama itu akan menjadi faktor bagi patogen penyebab penyakit, sehingga nanti ini akan tanaman itu akan terinfeksi, sehingga nanti bisa jadi tidak bisa menyelesaikan satu siklus hidupnya. Nah, tentunya pengendalian hama dan patogen penyebab penyakit ini harus ramah lingkungan. Kita hilangkan atau kita hilangkan
hamanya tersebut, kemudian bagian tubuh tanaman yang sudah terkena patogen penyebab penyakit yang itu sakit, nanti bisa kita hilangi ya. Entah kita potong atau bahkan tanaman itu kita cabut, kemudian akan lebih baik kalau itu dibakar ya supaya organismenya itu tidak akan bisa hidup lagi. Jadi ini pengendaliannya itu kita lakukan, kita sebut secara mekanik atau fisik. Nah, seumpama kita itu harus memberikan pestisida, ini tentunya yang berasal dari botani saja, ya. Akan sangat banyak sekali di sekitar kita yang bisa kita pergunakan. Nah, ini contoh-contoh ekstrak dari aneka ragam, baik itu daun, biji, ya, yang bisa kita pergunakan. Terus dari daun tembakau itu juga bisa, kemudian dari umbi bawang putih itu juga bisa. Itu biasanya kita ramu menjadi satu. Nah, ini ada sedikit ramuan yang bisa kita buat sendiri, kemudian bisa kita aplikasikan. Nah, nanti pada saat kita membuat tidak usah terlalu banyak karena ini namanya biopestisida atau pestisida dari botani, pestisida dari hayati. Ini nanti tidak bisa kita simpan dalam waktu lama. Nah, jangan sampai lebih dari 1 minggu. Itu akan lebih baik kalau hanya sekitar 3 harian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk budidaya tanaman sayur yang itu ramah lingkungan. Jadi prinsipnya kita itu membuat manajemen tanaman itu sehat. Jadi kita menggunakan bahan yang dari alam, kemudian nanti juga akan kita kembalikan lagi. Contohnya tadi pada saat kita menggunakan media tanam, campuran kompos dan pupuk limbah kotoran hewan. Oke. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bu Erlina atas materi yang luar biasa ini. Baik Bapak dan Ibu-ibu, sangat bermanfaat sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Erlina tadi. Semoga materi dari kegiatan pelatihan penanaman rumah pangan lestari yang telah tersampaikan oleh beliau tadi dapat kita terima dan dapat kita terapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak dan Ibu-ibu yang memiliki beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, dapat dicatat terlebih dahulu dan dapat disampaikan pada acara pelatihan nanti. Nah, dan tak lupa Bapak-Bapak dan Ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan Rumah Pangan Lestari ini dan boleh sekali untuk mengajak tetangga rumahnya atau ibu-ibu di sekitar rumah untuk mengikuti kegiatan ini karena banyak sekali manfaatnya yaitu baik kesehatan keluarga maupun kelestarian lingkungan sekitar. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu serta narasumber yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Saya Tasya selaku MC pada pagi hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik, terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Bu Erina atas materi yang telah disampaikan. Ya. Mungkin dari Bu Lasdes ada yang ingin ditambahkan, Ibu disampaikan. Baik, ya, non sewu. Iya, saya mau bertanya kepada Mbak Cindy. Nah, kemarin itu kan ada juga materi yang untuk budidaya tanaman buahnya. Nah, apakah nanti mau sekalian disampaikan ataukah hanya yang budidaya tanaman sayurnya saja, Mbak? Dari Bu Lasdes, bagaimana ya Bu? Apakah perlu dua-duanya untuk buah dan sayur juga atau cukup sayur saja?
Terima kasih sebelumnya Bu Erlina, materinya sangat menarik. Jadi memang yang kami kampanyekan itu adalah gerakan konsumsi buah dan sayur, Ibu. Namun untuk gerakan penanamannya itu yang di TOR itu adalah penanaman sayur ya, Mbak Cindy ya, untuk term pertama ini ya. Jadi kenapa menanam sayur terlebih dahulu, Ibu? Karena kan kalau sayur 2 bulan, 3 bulan bisa dipanen ya, Bu ya. Betul ya. Betul, tapi kalau buah nanti ini kan pengabdian masyarakat. Kalau buah nanti 1 tahun gitu kan, nanti kita sulit untuk melaporkannya. Jadi mungkin masih sayur dulu ya, Bu ya. Iya, enggak masalah, terkait dengan buah mungkin nanti bisa terpisah begitu untuk rekamannya, tidak dijadikan satu begitu, Bu. Ya, soalnya kan kemarin saya waktu dihubungi Mbak Cindy itu untuk budidaya tanaman sayur dan buah. Nah, karena untuk yang budidaya tanaman buah itu sedikit agak berbeda, karena terutama di bagian pemeliharaannya, maka ini saya membuat PPT-nya itu juga kebetulan saya pisah, tidak saya jadikan satu. Nah, untungnya sudah terpisah sehingga kalau itu nanti untuk berikutnya, termin berikutnya tidak masalah. Ya, terima kasih Bu Laces atas sudah memberikan informasinya. Terima kasih Bu Erlina. Nanti terkait perekaman selanjutnya untuk budidaya buah nanti akan dihubungi oleh Mbak Cindy, Bu. Siap. Nanti kita siapkan kembali waktunya. Insya Allah siap nanti ya. Karena sudah slide-nya juga sudah saya siapkan juga. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu. Mungkin begitu saja dari saya Mbak Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lasdes, terima kasih Bu Erlina atas materinya, dan juga Mbak Tasya yang sudah memandu acara. Mungkin untuk hasil rekaman videonya akan kami edit dan nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Rumah Pangan Lestari. Jadi mungkin jika sudah tidak ada yang perlu didiskusikan untuk kegiatan rekam materi pada siang hari ini dapat kami cukupkan, Ibu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Terima kasih Bu Erlina. Ya, sama-sama Mbak Cindy. Ya, sama-sama Bu Laces, Mbak Safira, Mbak Tasya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Matur nuwun. Pamit Bu. Ya, saya juga Mbak Cindy, Mbak Tasya, saya izin live ya. Terima kasih banyak. Nanti gini Mbak Cindy, kalau seumpama hasil rekamannya itu kurang bagus, perlu diulang lagi, nanti tolong jangan segan-segan saya diberitahu. Ya. Baik Ibu, siap. Ya, mudah-mudahan sih sudah seperti yang diharapkan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Saya undur diri. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Cindy, Sinta, sama Mbak Farah. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Mbak, udah bagus Mbak. Makasih Mbak. Sami-sami.